merasa dekat dengan guru, kalau senang kalau nama kita disebut oleh guru, senang kalau disuruh oleh guru, termasuk ketika Kang Irfan atau Kang Ipang sama beberapa lagi diminta di rumah Kang Ustadz Fatah almarhum. Ingat nggak? Ya nulis Ya. buku. Nulis ya, ingat ya? Ya. Mahfudin. Kan ya, siapa lagi tuh? Ya Ipang, Ali, Mahfudin, saya. Oke. Pokoknya ada tulisan Aralus lah gitu. Itu. Itu saya nggak lupa banget. Itu waktu itu saya pernah sakit perut itu di situ. Nggak tahu sakit apa itu, kayak luar biasa. Tapi saya ingat banget itu dengan Ustadz Fatah almarhum. Disuruh itu justru senangnya luar biasa ya, diminta tolong itu luar biasa. Nah, perjalanan saya selanjutnya memang waktu itu saya punya niat untuk apalagi ngelihat Ustadz Umung ya, mengajar tanpa kitab begitu. Saya dulu ingin ke Madinah. Tapi waktu itu beasiswanya belum jelas gitu. Jadi ada yang ke Madinah tapi nggak jelas. Makanya masuklah ada IAIN ya, tafsir hadis, karena memang waktu itu tafsir hadis yang paling dekat sama kita ya, tafsir ya, hadis. Jadi ya sebetulnya perjalanan itu mengalir aja gitu, mengikuti kondisi pada waktu itu dan pilihannya waktu itu yang ada itu, ya itulah yang kita pilih gitu. Dan waktu saya sudah beberapa semester di IAIN ya, tafsir hadis, ada kesempatan ke Al Azhar dan alhamdulillah lulus juga sama Kang Babe dulu ya. Kita tes ya, Kang Babeh ambil ke Al Azhar, saya tidak ambil. Saya satu-satunya yang lulus, tapi saya nggak ambil ke Al Azhar. Waktu itu saya sudah merasa punya keinginan untuk belajar di Universitas waktu itu Kanada atau Perancis, pernah punya niat seperti itu. Ya itu aja, sekedar ini aja ya cerita perjalanan betapa Darussalam bagi saya ya, sebagai santri. Menurut saya itulah yang merubah banyak hal yang dalam kehidupan saya, baik secara pribadi, keluarga, akademik, dan seterusnya. Sekarang tugas saya sebetulnya lebih pada mengenalkan Islam, ya, mengenalkan Islam di tempat yang memang Islamofobia itu aja sih. Apa yang saya lakukan saat ini, yang membuat saya tetap di luar negeri saat ini adalah berbuat sedikit lah memperkenalkan Islam di dunia akademik yang memang kebanyakannya masih didominasi oleh orang-orang Timur Tengah, oleh orang Pakistan, India, Iran. Sementara Islam dari Indonesia yang mayoritas itu belum cukup terwakilkan. Jadi itu aja. Kalau disingkatkan itu apa sih yang saya lakukan di sini, ya itu memperkenalkan itu di dunia akademik. Sampai sekarang menjadi direktur program juga. Ya salah satunya mereka melihat saya mungkin bisa berkomunikasi dengan orang dari Iran, dari orang dari Mesir, dari Palestina, dari mana-mana di sini, mereka merasa saya di tengah gitu. Akhirnya mereka percaya saya bisa menjadi ketua program. Karena kalau mereka memilih yang dari Iran nanti takut kayak ke Iran gitu. Kalau yang milih yang Mesir terlalu kayak Mesir, yang milih ada beberapa dari Maroko dan seterusnya. Ini kolega-kolega saya nih, profesor-profesor di sini gitu. Akhirnya udah kita pilih Muhammad Ali karena dia bisa bicara, bisa ya kata mereka itu bahasanya itu bisa menjadi jembatan gitu. Ini menurut mereka gitu. Akhirnya mereka memilih saya 3 tahun. Sekarang how do you spell? 3 tahun lagi. Masih sekitar 3 tahun lagi saya memilih program ini. Itu aja ya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Saya banyak sekali yang sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila selama ini ada kekurangan-kekurangan, ada kelemahan-kelemahan bahasa dan lain-lain yang mungkin kaku dan lain-lain, mohon dimaklumi. Itu aja, teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ali. Tadi Kang Badrudin baterainya udah mau habis, langsung Kang Badrudin sebelum itu. Dicas wae, dicas. Ayo. Ayo Kang Badrudin. Siap. Ya, mangga. Walillahilham, sampaikan. Silakan disampaikan.
Viral kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaran radio Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu nih. Ini yang saya tunggu. Radio Fatwanya. FM. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Allahu Sampaikan. Para guru, sahabatku yang Allah muliakan. Terima kasih pada murid. Ada satu peristiwa yang sangat menarik. Begitu terdengar suara azan zuhur barusan, tiba-tiba hujan besar. Alhamdulillah. Sedangkan dari rumah itu ke masjid kira-kira 200 meter. Tapi saya katakan, bismillah, saya tetap akan meluncur, walaupun ketika turun hujan, azan pun sejatinya diubah dari hayya 'alas shalah menjadi sallu fi rihal, atau nabi sallu fi rihalikum, atau sallu fi buyutikum. Saya melangkah dengan dipayungi dengan payung yang lumayan menambah indah, menaungi. Tetapi di perjalanan, biiznillah, itu hujan sedikit mereda. Begitu sampai ke masjid, 100 meter loh. Allahu Wali. Akbar. 3 menit dong. Wali. Reda sekali itu begitu sampai ke masjid. Pas pulang, menjelang pulang, saya kultum dulu, jamaahnya ada 7 orang, mengingatkan jamaah ketika pada momentum Idul Fitri itu terdengar ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, ada juga yang minal aidin al faizin, dan walaupun kadang waktu salah membacanya minal aidin wal faidin. Saya komunikasikan dan orang Sunda seperti- itu sama orang Sunda. laras seperti gitu. Alhamdulillah bisa terkomunikasikan. Begitu pulang, payung itu sudah bisa dilipat. Saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara Allah Rabbul Alamin menguji setiap manusia. Cara kembalikan payung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sekarang berbicaranya dari sekarang